Nah kawan-kawan, kita buktikan ya, ini alat canggih sekali saya bikin ya, ini rakitan ya. Nah ini jadi tegangan idealnya itu adalah 2 volt ya untuk lampu LED warna merah ini. Dan kita coba lagi ya. Oh, ini yang rusak tadi kawan-kawan, ini LED-nya rusak ya, jadi dia tidak berfungsi ya. Jadi alat ini bisa mendeteksi ya untuk LED itu tegangan idealnya berapa. Kemudian ini ada 2 jalur ya untuk pengetesannya. Jadi ini sudah saya cirikan ya, saya kasih ciri ini untuk LED. Kemudian dioda mode juga bisa ya, pengecekan dioda mode itu juga bisa. Kemudian yang satu ini adalah untuk pengecekan tegangan kerja ya, tegangan kerja dari suatu rangkaian, itu bisa juga dicek di soket yang satunya. Nah ini kita kasih contoh lagi ya, ini LED yang RGB ya, ini seperti apa, nanti berapa volt dia akan terlihat ya untuk tegangannya. Oke. Oke, mantap sekali ya kawan-kawan. Jadi alat ini praktis ya, mudah sekali. Nah untuk resistor juga bisa ya, dia akan menunjukkan nilai. Kemudian ini untuk dioda ya. Nah dioda biasanya untuk salah satu kutub itu dia tidak ada reaksi ya. Kemudian jika kita balik maka akan ada nilainya ya, seperti itu biasanya. Nah ini ada nilainya kawan-kawan, artinya dioda ini berfungsi ya, masih normal. Dan alat ini bisa mendeteksi ya. Nah jika dibalik itu tidak ada nilai, kemudian dibalik lagi dia akan ada nilai. Untuk resistor juga ya, ini ada nilainya juga, itu menandakan dia sudah masih normal ya. Nah jadi seperti ini ya kawan-kawan, itu untuk RGB ya, dia RGB warnanya beda-beda, jadi tegangannya juga beda-beda. Nah ini sudah saya kasih soket ya, 2 soket, yang satu buat tegangan ideal ya, yang satunya buat tegangan kerja untuk rangkaian ya. Nah jadi jika untuk rangkaian itu kita harus lepaskan soket dari charger ya, karena dia menggunakan charger 5 volt. Nah ini 11 volt ya. Jadi di rangkaian yang saya cek ini dia 11 volt untuk tegangannya. Nah kelihatan ya, nah itu 11 volt kelihatan. Nah jadi kawan-kawan bisa tiru ya, ini mudah sekali. Dan modalnya juga sangat kecil ya, modalnya kecil sekali, ini cuma sekitar 25 ribuan sudah mendapatkan alat ya, alat pendeteksi seperti ini. Jadi kawan-kawan simak saja ya caranya. Ini saya kasih di dalam botol ya, ini jinnya agar dia bisa mengeluarkan angka ya atau digital. Nah jadi seperti ini ya. Untuk displaynya kita harus perlu ketahui dulu, ini ada yang di otak-atik ya, kita otak-atik bagian nah disitu ada signal positif dan negatif ya. Nah dia masuk ke IC display, kemudian diteruskan lagi ke layarnya. Dan ini ada step down juga ya, untuk menurunkan tegangan sumber, itu kemungkinan untuk displaynya. Nah di sini juga ada dioda ya, tentunya dia untuk mengatur arus ya, arus yang masuk. Karena untuk display ini dia tegangan maksimalnya itu adalah 30 volt ya. Nah jadi ini ada resistor kecil ya, resistor dengan angka 0 itu artinya dia jumper ya, itu terjumper langsung atau tersambung langsung. Karena dia nilainya cuma 0, itu sama saja nyambung ya kawan-kawan, dari kutub positif ke signal ya. Nah ini adalah signal, dia tersambung. Nah jadi resistor ini harus kita buang dulu ya, kita lepas dulu, nanti akan kita kasih alat lagi.
Nah ini dia ya, resistor 1000 ohm ya kawan-kawan. Kemudian ini step up ya. Oke, jadi ini step up dengan kapasitas maksimal 28 volt ya. 28 volt tegangan maksimalnya, dan ini adalah input ya. Input positif negatif, kemudian ini outputnya. Nah, jadi perlu diingat ya, untuk inputnya itu dari charger saja yang 5 volt. Jadi kawan-kawan catat ya. Nah, yang mengatur itu tegangan keluarnya adalah tremport ini. Nanti kita putar-putar sesuai untuk yang kita butuhkan berapa volt, bisa diputar ya di tremport tersebut. Oke, jadi resistor 1K ini kita pasang di sini ya, setelah kita lepas nanti resistornya. Nah, seperti itu cara sambungnya ya, mudah sekali. Oke, kini kita tes dulu ya tegangan sebelum kita modifikasi. Kita tes dulu ini seperti apa. 5 volt. Biasanya tegangan cas itu 5 volt. Nah, benar ya, ini 5 volt. Oke. Kemudian nanti kita lepas resistor yang nilainya 0 tadi. Seperti apa tampilannya ya, nanti kita tes juga. Baik, ini resistornya sudah kita lepas ya. Kita lepas saja sekalian, ini kita cek lagi seperti apa tampilan displaynya nanti ya. Ini untuk resistor kita lepas saja sekalian agar dia tidak short ya. Nah, ini resistornya kawan-kawan, dia nilainya 0 ya. Nilai 0 itu sama saja dia nyambung ya, tidak ada tahanan atau tidak ada hambatan. Nah, jadi cuma 0 ya. Cuma 0, dia tidak ada nilainya ya. Jadi signal tadi fungsinya adalah untuk mengidentifikasi ya nilai dari sebuah tegangan. Jadi untuk display ini sebenarnya ada 3 jalur ya kawan-kawan, negatif, positif, dan signal. Nah, kebetulan untuk yang ini cuma 2 jalur ya, negatif dan positif, tetapi signalnya tidak difungsikan. Nah, maka dari itu kita harus fungsikan ya. Nah, sekarang setelah kita lepas itu, kita pasang resistor 1K nya di bagian signal dan positifnya ya. Nah, jadi jika kawan-kawan ingin atau belum mempunyai sebuah APO digital, bisa menggunakan alat semacam ini ya. Modalnya hanya sekitar 25.000. Jadi untuk displaynya sekitar 12 ribuan ya. Kemudian step up itu sekitar 15 ribuan. Nah, jadi tidak sampai 30.000 ya. Ini sudah bisa kawan-kawan menggunakannya. Nah, jadi perlu diingat ya, untuk jalur input itu ada di charger ya, charger 5 volt menuju ke input dari step up. Kemudian outputnya kita sambung ke signal dan negatif dari displaynya tadi. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk soket itu kita potong saja. Ini untuk soket input dari charger menuju ke step up nya. Jadi kawan-kawan kalau masih bingung itu sambil di screenshot ya, agar mudah untuk melakukan atau mengaplikasikannya nanti, sambil di screenshot.
Nah, ini saya gabung ya untuk negatifnya agar lebih kuat. Nah, jadi ini ada keterangannya ya untuk di step up itu input negatif, kemudian input positif, tinggal kita sesuaikan. Jadi yang penting tidak terbalik ya cara pasangnya, karena jika kesalahan aplikasi itu akan merusak alat ini ya kawan-kawan. Bisa saja step up yang rusak ya, biasanya bagian IC regulatornya XL sekian ya, saya lupa itu berapa. Nah, ini tinggal kita colokkan ke charger 5 volt. Kemudian ini trempot kita putar dulu ya, berapa tegangan yang kita inginkan itu lebih besar lebih bagus ya. Untuk step up ini maksimalnya 28 ya, ini saya kasih 20 dulu. Jadi sesuatu yang kita cek atau kita tes itu tegangannya harus lebih rendah ya dari tegangan step up. Nah, misal step up nya ini saya pasang 20 volt, itu yang kita cek itu harus di bawah 20 ya, karena kalau ketinggian itu akan over ya, akan rusak step up nya. Nah, saya kasih contoh seperti ini dulu ya, nanti kita kasih soket yang permanen agar lebih mudah kita lakukan. Dan kita sambung ke probe ya, probe positif dan negatif. Nah, ini untuk pengecekan resistor juga ya, tegangan idealnya sekitar segitu. Nah, ini untuk lampu LED RGB. Nah, dia naik turun ya untuk tegangannya karena dia menyesuaikan dari warna dari tampilan ya. Kalau merah itu yang terkecil biasanya cuma 2 volt. Nah, merah cuma 2 volt ya. Kalau nggak salah yang tertinggi itu warna putih ya, sekitar 3,5 volt. Oke, ini juga ada transistor ya, kita coba. Nah, dia ada nilainya ya, artinya masih berfungsi. Untuk nilainya kita tidak fokus ke situ ya, yang penting dia ada gerakan nilai, itu berarti masih bagus. Nah, kita gunakan probe ya untuk melakukan pengetesan. Ini kita sambung saja di soket-soketnya nanti. Nah, jadi ini ada 2 soket ya kawan-kawan. Soket yang pertama itu untuk pengetesan lampu LED ya, kemudian untuk dioda juga bisa, resistor juga bisa ya, itu untuk tegangan ideal dari yang kita cek. Kemudian untuk soket yang kedua itu untuk mengetes dari tegangan kerja ya, artinya ada suatu rangkaian yang kita cek itu yang belum kita ketahui tegangannya berapa, itu bisa kita cek. Yang penting harus kita lepas dulu USB dari chargernya ya, jangan sampai tidak dilepas, nanti akan rusak step up nya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kalau soketnya langsung ke step up itu bisa mengecek bagian tegangan kerja ya, atau rangkaian seperti ini. Nah, dia 12 volt ya, tertampil di display. Nah, yang penting kita jangan lupa ya melepas soket USB dari charger. Jadi chargernya harus dilepas dulu untuk mengetes. Jadi mantap ya kawan-kawan, tinggal mencontoh ini ya agar bisa memperoleh alat canggih ini. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan, sampai jumpa lagi di video berikutnya.